Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anin Febrianti dan rekan saya Muhammad Akmal Fali. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Psikologi Sholat. Langsung saja ke latar belakang. Manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. Tidak jarang, permasalahan tersebut menimbulkan gangguan pada ketenangan jiwa, sehingga berdampak juga pada kesehatan jasmaninya dan lebih jauh akan mempengaruhi hubungan sosialnya. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk melakukan terapi jiwa atau psikoterapi agar mengembangkan, memberdayakan potensi, dan mencerdaskan fitrah manusia dapat dikondisikan dengan stabil. Langsung saja ke pembahasan pertama yaitu definisi sholat. Sholat dikatakan sebagai doa karena esensi dari seluruh bacaan sholat mengandung makna doa kepada Allah. Seluruh bacaan sholat merupakan bentuk pengagungan seorang hamba kepada Tuhannya. Karena itu, sholat merupakan ibadah yang berhubungan langsung antara seorang hamba dengan Rabb-nya yang tidak bisa ditinggalkan selagi ruh masih melekat di badan. Sholat menunjukkan bentuk penghambaan kepada Allah. Karena sholat adalah proses mendekatkan diri kepada Allah dengan rasa hormat dan taat, serta semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya adalah sholat dan kehidupan. Dalam buku As-Salatul Hayyah yang kemudian diterjemahkan oleh Tiar Anwar Bahtiar dan Reni Kurnaesi dengan judul Sholat sebagai Terapi Psikologi, Muhammad Bansani mencoba untuk mengkaji ayat-ayat sholat yang menemukan signifikansi dengan konteks kekinian. Motivator asal Mesir ini menggunakan pendekatan psikologi untuk mengkaji bagaimana sholat dapat berpengaruh dalam kehidupan manusia baik individu maupun sosial. Muhammad Bansani dalam bukunya As-Salatul Hayyah membagi pembagian ayat-ayat sholat dalam beberapa topik. Diawali dengan pembahasan mengenai adaptasi, kemudian beliau melanjutkan pembahasan dengan pembahasan mengenai sholat dan kehidupan. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai akal, jasmani, dan pemusatan pikiran. Bansani mencoba menjelaskan bahwasannya apabila seseorang yang sedang sakit parah dalam peperangan ataupun dalam perjalanan dan seseorang tidak menemukan air, seseorang tidak boleh untuk meninggalkan sholat. Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Dari sini, kecerdasan akal manusia diasah untuk beradaptasi dengan kondisi kehidupan yang bermacam-macam. Ayat tersebut juga mengisyaratkan pengaruh sholat untuk jasmani manusia. Organ yang memelihara hidup manusia adalah jasmani. Karenanya, manusia perlu memelihara kesehatan jasmani. Menjadikan jasmani yang sehat perlu beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni tentang kebersihan dan keseimbangan gizi yang meliputi porsi makan, waktu makan, dan jenis makanan. Syarat yang harus dilakukan sebelum sholat adalah bersuci. Bersuci mengajarkan kepada manusia tentang kebersihan. Bahnasi menjelaskan bahwa bagi musolli, tangannya akan selalu bersih hingga tidak ada kotoran baik yang dohir maupun batin. Lalu wajah, terutama kedua mata, akan bersih sehingga terhindar dari penyakit seperti radang mata dan lain-lain. Mutawali Asy-Syarawi memberikan gambaran bahwa ayat ini memberikan petunjuk tentang persiapan badani, yaitu dengan menjelaskan cara mensucikan diri dengan wudhu dan tayamum. Dengan demikian, sholat tumbuh dalam jiwa, akal, dan jasmani. Sholat berpengaruh pada kehidupan. Ketika sholat dilakukan dengan benar, maka akan ditemukan bahwa sholat berpengaruh terhadap seluruh pembentukan manusia, baik jiwa, akal, dan jasmani. Dan sholat akan menjadi sumber air mata kehidupan yang tidak pernah kering. Sholat juga merupakan latihan untuk berkonsentrasi.
Seseorang muslim tidak akan mendapat apa-apa dari sholatnya jika ia tidak memahami apapun dari yang telah ia kerjakan. Ayat tersebut selanjutnya pesan kesalehan sosial dalam gerakan sholat. Dalam ajaran Islam, sholat memiliki kedudukan yang sangat penting karena sholat merupakan bentuk penghambaan tertinggi kepada Allah. Diawali dengan gerakan takbiratul ihram, manusia dituntut untuk memusatkan pikiran pada satu titik, yakni tawajjuh kepada Allah dengan segala kerendahan hati, maka akan menghasilkan ketenangan jiwa dan konsentrasi yang mana akan menjadikan suatu watak yang konstan sehingga mampu melakukan pekerjaan dengan hasil yang baik. Disusul dengan gerakan ruku, di mana ruku dilakukan dengan cara membungkukkan badan. Hal ini menggambarkan bahwa sebagai manusia yang tak luput dari kekurangan harus memiliki sifat rendah hati atau tawadu. Gerakan selanjutnya adalah sujud, di mana manusia bersimpuh dan meletakkan keningnya di atas lantai. Hal ini merupakan bentuk manifestasi penghambaan kepada Allah. Posisi seperti ini menunjukkan bahwa Allah begitu dekat dengan hambanya. Selanjutnya adalah tasyahud. Pada saat ini, manusia memberikan pujian paling sempurna karena seluruh doa hanya milik Allah. Di dalamnya terdapat muatan doa dan keselamatan bagi hamba yang ikhlas, yang merupakan harapan manusia paling tinggi. Gerakan sholat yang terakhir adalah salam. Gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri memberikan pesan sosial bahwa seorang muslim disebut soleh bukan hanya dilihat dari segi ibadah yang baik saja, tetapi juga bisa menebarkan keselamatan, kebaikan, dan ketentraman untuk semua makhluk, baik dalam konteks beragama maupun dalam konteks bernegara. Semua kegiatan yang ada di dalam sholat mengajarkan kepada manusia terhadap kedisiplinan. Sebab sholat harus dilaksanakan tepat waktu, gerakan juga harus dilakukan secara runtut dan urut. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah pesan kesolehan sosial dalam sholat berjamaah. Sholat memuat pesan kesolehan sosial untuk membangun integritas kehidupan sosial dalam bermasyarakat dan bernegara. Tanpa disadari, sebenarnya sholat mencakup beberapa hal yang berhubungan dalam kehidupan manusia. Salah satunya mengenai hubungan seorang muslim dengan muslim lainnya, atau dapat dipahami juga sebagai hubungan antar masyarakat. Sebenarnya banyak di antara orang-orang muslim yang menyadari pentingnya sholat dan kehidupan mereka. Akan tetapi, banyak juga yang di antara mereka yang bahkan menghiraukan dan tidak mengerjakannya. Ketika menemukan sebuah masyarakat yang selalu mengerjakan sholat, tentu masyarakat tersebut telah dikuasai oleh ciri umat Islam. Setiap orang yang sholat merupakan satuan bangunan yang membentuk masyarakat Islam tersebut. Sementara itu, pengikat yang menyatukan individu-individu yang sholat adalah sholat berjamaah. Fungsi utama sholat berjamaah sebenarnya adalah menciptakan perubahan sosial. Ia akan merubah kehidupan musolli secara sosial, hubungannya dengan orang lain, dan berpengaruh juga terhadap masyarakat. Perubahan sosial tersebut dapat diciptakan melalui barisan-barisan sholat. Bagi mereka yang datang di awal, maka tempat safnya yang pertama. Begitu juga mereka yang datang setelahnya menempati saf berikutnya. Bagi mereka yang datang di akhir, tidak boleh merebut posisi barisan mereka yang berangkat lebih awal. Dari sini dapat dipahami bahwa sholat jamaah selain mengajarkan sikap diam dan lurus dalam barisan, juga mengajarkan untuk bergaul kepada siapapun tanpa memandang perbedaan status, baik yang kaya maupun yang miskin, menepati saf pertama sehingga tercipta hubungan persatuan dan persaudaraan dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah sholat sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat merupakan medium bagi manusia yang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan bahwa sholat merupakan mi'rajul mu'minin. Al-Quran memberikan tempat istimewa bagi ibadah ini. Tidak kurang dari 234 ayat menjelaskan mengenai tentang sholat. Ciri utama orang mukmin adalah sholatnya berkaitan dengan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika sholat berubah menjadi hanya sekedar kebiasaan saja, sholat akan menjadi sebuah bentuk ibadah yang tidak berpengaruh. Ibadah yang hidup adalah ibadah yang memancarkan pengaruhnya di luarnya. Sebuah sholat dikatakan sebagai sebuah ibadah yang hidup ketika sholat mampu untuk menebarkan kebaikan dalam masyarakat dan mencegah kemungkinan yang terjadi. Seberapa besar pengaruh sholat di luar sholat tersebut, maka sebesar itulah kehidupan dari sholat dan pahalanya. Itu adalah pembahasan dari materi kami. Dari materi tersebut dapat ditarik kesimpulan, sholat juga memuat pesan kesolehan sosial untuk menciptakan masyarakat yang sadar terhadap pentingnya kehidupan berjamaah yang damai, aman, dan tentram. Harmonisasi yang dibangun dalam pelaksanaan sholat berjamaah menyeratkan kehidupan bermasyarakat yang ideal, memahami berbagai perbedaan, dan menyatukan dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita keluarga yang termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.